Penguasa Kuil Surgawi. Bab 47. Sekitar pukul 11 malam, di atas gedung grup Beijiang setinggi 100 meter di pusat kota Beijiang, Xiao Tians, berpakaian hitam, berdiri menghadap angin-angin malam yang sejuk meniup pakaiannya. Dia melihat ke bawah ke sebagian besar bangunan. Pemandangan malam kota Beijiang, melihat pemandangan pernikahan yang sedang dibangun dengan cepat yang tampak seperti siang hari bahkan di malam hari, dan melihat ke arah Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Selama paruh pertama hidupnya, Xiao Tians sangat menderita. Awalnya, dia mengira dia hanya akan hidup dalam kesakitan. Namun dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan memberinya dua anugerah terbaik, seorang istri yang lembut dan baik hati, serta seorang putri yang cantik, bijaksana, dan menghangatkan hati. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam. Dia tidak akan pernah membiarkan istri dan putrinya menderita ketidakadilan sedikit pun lagi dalam hidup ini. Pada saat ini, Xiao Tians benar-benar ingin menyerahkan segalanya, menyerahkan kuil surga, melepaskan kebencian antara Tianhai dan Yanjing, melepaskan undangan dari Departemen Perang Kerajaan Naga, menyerahkan segalanya, dan hanya melindungi istri dan istrinya. Putriku dengan cara yang biasa. Tapi dia tidak bisa. Dia memiliki terlalu banyak barang di punggungnya, dan dia memiliki terlalu banyak musuh. Sebelum dia membunuh semua musuhnya, bahkan jika dia ingin kembali ke kehidupan normal, begitu orang-orang mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkan dia tenang. Xiao Tians melihat ke arah Gao Weiwei dan Xiao Xiao dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dalam kehidupan ini, istri dan putrinya adalah cahaya dalam hidupnya. Siapapun yang berani mengganggu mereka, tidak peduli siapa mereka, Xiao Tians akan mencabik-cabik mereka. Kembali ke 4 jam yang lalu, pada pukul 8 malam, di villa keluarga Sun di kota Jiangbe, Sun Hao berdiri di depan Sun Haiyang yang marah dengan hidung dan wajah memar, tidak berani menarik napas. Mata Sun Haiyang dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan, dia menatap Sun Hao dan berteriak, "Tahukah Anda atau Anda tahu bahwa hari ini Jiang Beichen dari grup Beijiang dan Long Jiu dari grup Jiutian adalah dua makhluk teratas di kota Beijiang, tiba-tiba diperintahkan untuk memutuskan semua kerjasama dengan Sun Group kami. Mereka juga mengumumkan bahwa siapapun di kota Beijiang yang berani bekerja sama dengan kami akan dilarang. Dalam suatu hari, keluarga Sun saya yang makmur terpaksa bangkrut. Apakah kamu menyinggung?" Tubuh Sun Hao terus gemetar. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa dia sakiti. Meskipun dia tidak terlalu rendah hati, dia hanya makan, minum dan bersenang-senang. Siapa yang bisa menyinggung perasaan ini? Sun Hao berkata dengan tatapan bingung, "Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apapun di luar, dan aku benar-benar tidak menyinggung siapapun, sungguh tidak. Aku hanya punya masalah dengan seorang pria bernama Xiao Tians akhir-akhir ini, tunggu. Titik. Xiao Tians. Tapi itu seharusnya tidak mungkin, kan?" Saat Sun Hao Zeng sedang berbicara, dia tiba-tiba membeku. Dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Tians padanya pada siang hari, dan mungkin ayahnya akan mencarinya. Kelopak mata Sun Haiyang tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia dengan cepat bertanya pada Sun Hao, "Siapa? Siapa Xiao Tians? Mengapa kamu tiba-tiba membicarakan orang ini?" Sun Hao memikirkan tentang perilaku aneh dan tidak normal Dong Zhen, wakil presiden grup Beijiang, ketika dia makan malam dengan Gao Yuanshan di siang hari. Dia menelan ludah dan berkata kepada Sun Haiyang dengan tidak percaya, "Ayah, bahwa Xiao Tians adalah lelucon keluarga Gao saat itu, suami Gao Wei, menghilang selama 5 tahun dan tiba-tiba kembali. Karena insidennya dengan Gao Wei dan keluarga Gao menjadi bahan tertawaan seluruh kota Beijiang." Petik 2. Sun Haiyang mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mendapat kesan. Apakah maksud Anda telah menyinggung perasaannya akhir-akhir ini?" Sun Hao mengeluarkan keringat dingin di wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Yah, aku beberapa kali bertengkar dengannya akhir-akhir ini karena aku tunangan Ruo Han dan kami akan segera menikah. Ruo Han dan Gao Weiwei tidak mau untuk berurusan satu sama lain, jadi aku secara alami membantu Ruo Han. Aku memarahi Xiao Tians beberapa kali dan menghina Gao Weiwei beberapa kali. Tapi ayah, bukankah menurutmu Xiao Tians adalah orang yang menekan keluarga Sun kita di belakang layar? Dia adalah orang asing yang baru berada di kota Beijiang selama beberapa hari. Anda mengatakan kepada saya bahwa saya menyinggung perasaannya dan menyebabkan grup Beijiang dan grup Jiutian melarang kami dan orang asing. Bagaimana mungkin Xiao Tians, seorang prajurit yang dipecat dari Departemen Perang, memiliki begitu banyak energi?" Setelah Sun Hao selesai berbicara, Sun Haiyang mengerutkan kening dalam-dalam dan memikirkan apa yang dikatakan Sun Hao. Setelah beberapa saat,
Sun Haiyang menatap Sun Hao dan berkata, keluarga Sun kami masih dapat menghidupinya selama beberapa hari, meskipun bangkrut, tidak akan secepat itu. Adapun apakah ini Xiao Tians, kamu harus pergi dan mencari tahu secepatnya. Jika itu dia, kamu harus pergi dan mencari tahu secepatnya. Minta maaf kepada yang lain, minta maaf kepada Gao Weiwei. Sudut mulut Sun Hao bergerak-gerak sedikit. Dia tidak tega meminta generasi kedua yang kaya dan pewaris keluarga Sun untuk meminta maaf kepada tentara miskin karena leluconnya. Dia berkata dengan sinis, ayah, bukan itu masalahnya. Gao Weiwei adalah lelucon, dan dia diusir dari keluarga Gao saat itu. Dan ayah, bagaimana saya bisa memeriksanya? Saya tidak kenal siapapun di Departemen Perang, bagaimana caranya bisakah aku memeriksa Xiao Tians? Ah! Sun Haiyang mengangkat kakinya dan menendang Sun Hao, sambil berteriak dengan marah, lakukan saja jika saya meminta Anda melakukannya, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Sayang sekali. Biar saya beritahu Anda, dunia sedang dalam kekacauan sekarang, dan Kementerian Perang memiliki otoritas yang besar. Siapa yang bisa mengetahui posisi Xiao Tians di Departemen Perang, meskipun dia seorang jenderal kecil, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh keluarga Sun kita. Gao Yunchong adalah cucu tertua dari keluarga Gao. Apakah kamu juga berada di Departemen Perang? Setelah Sun Haiyang selesai berbicara, dia menendang Sun Hao lagi. Sun Hao berlari keluar dengan cepat dan menunggu sampai Sun Hao pergi. Sun Haiyang, yang memiliki sedikit uban di pelipisnya, mengerutkan kening lebih dalam. Jika dia mengikuti karakter masa lalunya, tidak peduli apakah yang terjadi pada keluarga Sun hari ini karena Xiao Tians atau bukan, dia akan meminta Sun Hao untuk meminta maaf. Tapi keluarga Gao ini berbeda. Karena Gao Yunchong juga berada di Departemen Perang dan menjadi kapten dan jenderal beberapa tahun yang lalu. Siapa yang tahu kalau dia sudah dipromosikan sekarang? Meskipun keluarga Gao kecil, terjadi pertikaian internal yang sengit. Ketiga putra Gao Yuanshan sama sekali tidak berpikiran sama. Di antara tiga generasi keluarga Gao, Gao Ruohan adalah menantu perempuannya sudah jelas bahwa dia ingin melawan Gao Weiwei. Dan saya juga mendengar bahwa Gao Yunchong sangat protektif terhadap Gao Ruohan di keluarga Gao. Jika tidak, Gao Ruohan tidak akan mampu memonopoli kekuasaan di keluarga Gao dalam beberapa tahun terakhir. Alasan mengapa Sun Haiyang berusaha sekuat tenaga agar putranya Sun Hao menikah dengan Gao Ruohan juga memiliki bayang-bayang Gao Yunchong. Gao Yunchong masih sangat muda sekarang, dia baru berusia 29 tahun dan sudah menjadi jenderal setingkat kapten. Saat itu, keluarga Gao saat ini pasti akan terbang ke angkasa. Untuk memiliki kekuatan. Dan keluarga Sunnya juga bisa mengambil keuntungan. Jadi Sun Haiyang memutuskan untuk bertahan beberapa hari lagi dan membiarkan Gao Yun bergegas memeriksa latar belakang Xiao Tians. Tidak akan butuh waktu lama, dan tidak akan terlambat baginya untuk mengambil keputusan setelah dia mengetahuinya. Anda harus tahu bahwa di era ini, akhir yang paling tidak menguntungkan adalah bagi mereka yang tertimpa angin. Sun Haiyang, sebagai kepala keluarga, secara alami memahami kebenaran ini dengan lebih baik. Faktanya, apa yang Sun Haiyang tidak ketahui adalah meskipun dia tidak membiarkan Sun Hao pergi ke Gao Ruohan untuk menghubungi Gao Yunchong, Gao Ruohan sudah menghubungi Gao Yunchong saat ini. Di rumah Gao Ruohan di keluarga Gao, Gao Ruohan tampak sedih dan membuka video untuk Gao Yun dengan air mata berlinang. Saudaraku, aku diintimidasi. Suami yang ditemukan Gao Wei adalah pria yang membuat Gao Wei hamil 5 tahun lalu. Namanya Xiao Tians. Dia kembali bersama Gao Wei sekarang. Dia membantu Gao Weiwei menegosiasikan banyak kerjasama dengan keluarga. Dan sekarang dia memaksa kakek untuk memberikan posisi wakil presiden perusahaan kepada Gao Weiwei. Aku diperas, dan Xiao Tians selalu memarahiku. Kakak, aku merasa tidak bisa tinggal di rumah lagi. Gao Ruohan menangis dengan air mata berlinang. Dia benar-benar menangis dan tidak hanya berpura-pura, karena dia dipukul begitu keras oleh Xiao Tians dan Gao Weiwei akhir-akhir ini hingga dia jatuh langsung dari awan. Sekarang bahkan karyawan di perusahaan Gao, tak satu pun dari mereka ingin berbicara dengannya lagi, dan semua lari ke tempat Gao Weiwei. Pada saat ini, di tempat latihan militer 2 hingga 300 mil jauhnya dari kota Beijing, seorang pria setinggi 180 meter yang mengenakan seragam Departemen Perang, dengan wajah setajam pisau dan mata tajam, melihat pemandangan di dalam. Video di mana adiknya menangis. Perlahan, gelombang permusuhan muncul. Dia adalah Gao Yunchong. Sekarang orang yang paling menonjol di keluarga Gao,
Gao Yunchong telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gao Ruohan sejak dia masih kecil. Saat ini, ketika Gao Yunchong melihat adiknya menangis sedih, dia merasa marah. Suaranya dingin dan bercampur amarah saat dia berkata, "Ruohan, apa yang kakek katakan? Apakah dia membiarkanmu diintimidasi oleh Xiao Tians itu? Lihat saja kamu diintimidasi. Paman kedua dan ayahku juga menyaksikan tanpa daya. Apakah kamu diintimidasi?" Setelah Gao Ruohan mendengarkan perkataan Gao Yunchong, dia semakin menangis dan merasa semakin bersalah di dalam hatinya. Berhenti menangis. Apa yang mereka katakan? Katakan padaku. Saat Gao Yunchong melihat Gao Ruohan masih menangis, dia merasa lebih kesal di dalam hatinya, dan dia segera berteriak pada Gao Ruohan. Benar saja, Gao Ruohan tidak berani menangis lagi dalam sekejap, dan berkata kepada Gao Yunchong dengan ketakutan, "Saudaraku, kamu berteriak padaku." Ekspresi Gao Yunchong membeku, dan dia berkata dengan sedikit permintaan maaf di matanya, "Ruohan, maaf, saya sangat sibuk di sini sekarang. Saya menerima perintah agar 9 tim kami akan memimpin tim kembali ke Beijiang nanti. Sekarang di luar sedang hujan. Hujan turun, tapi perintah militer sangat mendesak, jadi saya sedikit lebih cemas." Di sana, Gao Ruohan mendengar bahwa Gao Yunchong akan kembali, dan wajahnya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan, dan dia berkata, "Saudaraku, kamu akan kembali. Benarkah? Bagus sekali." Gao Yunchong mengangguk dan berkata, "Baiklah, Ruohan, jangan khawatir, saya akan kembali malam ini. Ayah, paman, dan kakek tidak akan membuat keputusan untuk Anda, tetapi saya akan membuat keputusan untuk Anda. Saya ingin melihat siapa yang berani menindas adikku, Gao Yunchong. Dan kamu nanti, saya akan memberitahu kakek dan yang lainnya bahwa saya telah melakukan pelayanan yang baik beberapa waktu lalu, dan level departemen perang saya saat ini telah dipromosikan ke level lain 1000 pengawal elang. Beritahu mereka, apakah mereka masih tidak akan mendengarkan kata-kataku? Oke, jangan bicarakan itu sampai aku kembali." Saat Gao Yunchong berbicara, gelombang kepercayaan melonjak di tubuhnya, Ya Ying Yang Wei. Dia sekarang adalah komandan pengawal Yin Yang dari Departemen Perang Wilayah Tengah. Anda harus tahu bahwa komandan pengawal Yin Yang semuanya adalah calon jenderal Departemen Perang. Dia yakin dalam 3-5 tahun ke depan, dia, Gao Yunchong, pasti akan menjadi jenderal Yin Yang yang sebenarnya. Dipromosikan ke pangkat mayor jenderal. Kali ini dia ingin melihat siapa yang berani menindas adiknya dengan Gao Yunchong di sini. Apakah menurut Anda sejak dia berada di Departemen Perang, orang-orang di rumah akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada? Kemarahan Gao Yunchong melonjak. Faktanya, Gao Wei juga merupakan saudara perempuannya, tetapi Gao Wei telah relatif autis sejak dia masih kecil dan fokus padanya. Jadi di dalam hatinya, saudara perempuan satu-satunya adalah Gao Ruohan. Belum lagi 5 tahun lalu, Gao Weiwei hamil di luar nikah dan melahirkan seorang anak lagi, yang membuat seluruh keluarga Gao menjadi lelucon besar. Bahkan dia yang berada jauh di Departemen Perang agak terpengaruh. Hujan di luar semakin deras. Setelah Gao Yunchong menutup telepon, dia mengenakan jas hujan dan berjalan keluar. Setelah naik kereta, dia bergegas ke kota Beijiang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada pukul 2 pagi, lampu di rumah tua keluarga Gao menyala terang, dan hujan di kota Beijiang juga mulai turun, dan semakin deras. Namun saat ini, seluruh keturunan langsung keluarga Gao sedang menunggu dengan penuh semangat di gerbang di tengah hujan, karena kebanggaan terbesar keluarga Gao mereka, Gao Yunchong, salah satu dari 9 Yin Yang yang kini memimpin pengawal 3000 Yin Yang, adalah kembali. Gao Yuanshan, Gao He, Gao Ming, Gao Ruohan, bahkan Sun Hao dan Sun Haiyang juga bergegas datang. Keluarga Gao Wei tidak datang karena mereka semua diusir 5 tahun lalu karena Gao Wei melahirkan seorang anak sebelum menikah rumah leluhur keluarga Gao. Ketika Sun Haiyang mengetahui bahwa Gao Yunchong sekarang menjadi Yin Yang, dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa tidur, jadi dia segera mengganti pakaiannya dan bergegas. Orang tua Gao Yuanshan memandang ke jalan gelap di kejauhan dengan penuh kegembiraan. Cucunya kini telah menjadi Yin Yang, memimpin 3000 penjaga Yin Yang. Memikirkan hal itu, dia merasa sangat bangga di hatinya. Ayah Gao He dan Gao Yunchong juga sangat bersemangat. Saat berikutnya, saat semua orang di keluarga Gao dan keluarga Sun sedang menunggu, lampu kereta yang menyilaukan memecah kegelapan. Kereta Gao Yunchong melaju. Namun yang berbeda dari kegembiraan semua orang di keluarga Gao adalah setelah turun dari kereta,
Gao Yuncong masuk ke rumah leluhur dengan wajah muram dan penuh amarah, tanpa menyapa mereka. Setelah sampai di aula rumah leluhur, Gao Yuncong langsung duduk di kursi utama. Gao Yuanshan tidak berkata apa-apa saat melihat ini, tapi terlihat seperti hal yang wajar. Gao He, Gao Ming, Sun Hao, Sun Haiyang dan lainnya tidak berani berkata apa-apa saat melihat kemarahan Gao Yuncong. Di gerbang kediaman leluhur keluarga Gao, ada puluhan Ying Yang Wei dengan aura garang berdiri di depan gerbang. Saat ini, Gao Yuanshan tersenyum dan berkata kepada Gao Yuncong, "Haha, Conger, kudengar Ruohan berkata bahwa kamu telah dipromosikan lagi, dan sekarang kamu telah menjadi Ying Yang, memimpin 3.000 pengawal Ying Yang. Kakek selamat untukmu, keluarga Gao kami pasti bisa. Di bawah kepemimpinan Anda, kami telah melonjak ke langit. Conger, bagus sekali, kakek bangga padamu, dan keluarga Gao bangga padamu." Gao Yuncong melambaikan tangannya dan memandang Gao Yuanshan dengan wajah muram dan berkata, "Kakek, mari kita bicarakan urusanku sekarang. Aku punya perintah militer dan bisa tinggal di rumah paling lama 1 hari. Aku bergegas kembali malam ini hanya untuk bertanya, apakah saya, Gao Yuncong, atau tidak? Adakah orang dari keluarga Gao yang mendengarkan apa yang saya katakan?" Setelah Gao Yuncong selesai berbicara, Gao Ruohan, yang duduk di bawah, menundukkan kepalanya, merasa percaya diri di dalam hatinya, dan sedikit rasa jahat muncul di matanya. Sun Hao juga sangat bersemangat, dan Sun Haiyang juga gemetar di dalam hatinya. "Diam-diam, kami datang." Gao Yuanshan tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Conger, apa yang kamu bicarakan? Selama kamu mau, seluruh keluarga Gao akan diberikan kepadamu. Tentu saja kamu menepati janjimu." Gao Yuncong mengangguk, lalu memandang ayahnya Gao He dan paman kedua Gao Ming dan berkata, "Bagaimana dengan ayah dan paman kedua?" Gao He dan Gao Ming juga mengangguk cepat dan berkata, "Tentu saja, perkataan Conger akan diprioritaskan." Gao Yuncong menarik napas dalam-dalam, dan kemarahan di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia berkata dengan suara rendah, "Oke. Karena semua orang masih berpikir bahwa saya, Gao Yuncong, memiliki kebenaran. Lalu saya ingin bertanya kepada Anda, saya bertempur di Departemen Perang, tapi kamu membiarkan orang-orang luar yang membuat seluruh keluarga Gao kita menjadi lelucon besar lebih dari 5 tahun yang lalu, menindas anak-anak kita." Hah? Wajah Gao Yuanshan berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat berkata kepada Gao Yuncong, "Conger, ada kesalahpahaman di sini. Tolong dengarkan penjelasan saya. Xiao Tians mungkin memiliki latar belakang tertentu. Dia membawa kerjasama antara Beijiang Group dan Grup Jiutian kepada keluarga Gao. Pasangan ini perkembangan keluarga Gao sangat bermanfaat, dan juga akan bermanfaat bagi Anda untuk mengontrol keluarga di masa depan." "Tidak perlu." Gao Yuncong melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata Gao Yuanshan, tanpa memberikan wajah apapun pada Gao Yunshan. "Tapi, Conger, ada baiknya bagi kita jika keluarga Gao bisa bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Beijiang Group dan Jiutian Group." Gao Yuanshan terus menghiburnya, jelas tidak ingin menyerah pada 2 proyek besar itu. Itulah tujuan Gao Weiwei datang. Kerutan di dahi Gao Yuncong semakin dalam, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Itu saja, semua kerjasama besar itu akan diberikan kepada Ruohan, dan Ruohan akan bertanggung jawab." Ekspresi Gao Yuanshan berubah lagi, dia selalu merasa identitas Xiao Tians tidak sesederhana itu. Jadi dia segera berkata kepada Gao Yuncong, "Conger, Xiao Tians itu mungkin sedikit tidak biasa, dia." "Cukup, kakek." Ketika Gao Yuanshan ingin mengatakan sesuatu lagi, Gao Yuncong tiba-tiba melihat ke arah Gao Yuanshan, dan kemudian berkata-kata demi kata, "Kakek, kataku, semua kerja sama itu. Semua. Berikan. Ruohan. Tidak." Kemarahan Gao Yuncong meledak, dan dia jelas-jelas sangat marah. Wajah Gao Yuanshan menjadi pucat ketika dia ditekan oleh aura kekerasan Gao Yuncong. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu Conger, lalu berikan semuanya pada Ruohan. Aku hanya takut jika seseorang tiba-tiba berubah, itu pihak lain akan merasa tidak puas." Gao Yuncong mencibir dan berkata, "Hah, apakah mereka tidak puas? Sekarang saya bergelar Ying Yang, dan saya akan memerintahkan 3.000 pengawal Ying Yang untuk ditempatkan di Beijiang. Dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa dalam beberapa hari, Dewa Perang Kerajaan Naga akan datang ke Beijiang. Beijiang pasti akan memiliki departemen perang terbesar saat itu." Gao Yuanshan, Gao He, Gao Ming, Sun Hao, Sun Haiyang dan lainnya, bahkan Gao Ruohan pun kaget.
Dewa Perang Kerajaan Naga datang ke Beijiang. Ini benar-benar waktu yang makmur bagi kota Beijiang. Mereka semua sangat bersemangat. Conger, akankah Dewa Perang dari Kerajaan Naga benar-benar datang ke kota Beijiang kita dalam beberapa hari? Apa yang akan dia lakukan? Ayah Gao Yuncong, Gao He bertanya dengan sangat bersemangat. Gao Yuncong sedikit mengernyit dan berkata, rahasia Departemen Perang, ayah dan kakek, jangan tanya lagi. Kamu akan mengetahuinya dalam beberapa hari, atau kamu dapat memperhatikan peristiwa besar yang akan terjadi di kota Beijiang baru-baru ini. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Gao Yuanshan berubah dan dia dengan cepat berkata, Conger, tahukah kamu bahwa bos besar akan mengadakan pernikahan 100 kota di kota Beijiang lusa? Dikombinasikan dengan beritamu dan bosmu memintamu untuk datang dalam semalam, mungkinkah orang itu adalah pembawa acara pernikahan Dewa Perang Kerajaan Naga? Gao Yuncong tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya telah menerima berita tersebut. Dugaan Gao Yuanshan mungkin benar. Tapi dia masih buru-buru berkata dengan tegas, kakek, berhenti menebak-nebak. Ini rahasia. Gao Yuanshan sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali, mengangguk dengan cepat dan berkata, mulai hari ini, Conger, kamu bertanggung jawab atas segalanya di keluarga Gao. Gao Yuncong mengangguk puas. Kemudian dia melihat ke arah Gao Ruohan dan berkata, Ruohan, jangan khawatir, kakak akan membuatkan keputusan untukmu, lakukan saja. Gao Ruohan berdiri dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata kepada Gao Yuncong dengan rasa terima kasih yang tak terhingga, Ruohan, terima kasih, saudara, terima kasih, saudara. Kemudian dia berpura-pura menangis lagi, dan mencoba yang terbaik untuk memeras sedikit air mata. Membuat mata Gao Yuncong menjadi lebih bertekad. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah saat Gao Ruohan berbalik dan duduk, matanya penuh dengan kebencian dan kekejaman, Gao Weiwei, Xiao Tians, tunggu aku, tunggu aku. Bab 48. Pada pukul 8.30 keesokan harinya, ketika Gao Weiwei hendak berangkat kerja, ayahnya Gao Zheng meneleponnya dan memintanya untuk tidak pergi ke perusahaan melainkan langsung pergi ke rumah leluhur keluarga Gao. Gao Weiwei mengangguk dan setuju. Ada apa? Apakah kamu tidak akan bekerja di perusahaan hari ini? Xiao Tians memeluk Xiao Xiao dan bertanya pada Gao Weiwei sambil tersenyum. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, baiklah, ayah saya baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa sepupu saya Gao Yuncong kembali tadi malam. Tampaknya dia telah dipromosikan. Keluarga Gao tidak bekerja hari ini. Kakek, paman, dan paman kedua saya adalah akan menjemputnya di rumah. Cuci debunya. Tians, ayahku tidak memintamu untuk datang juga, maafkan aku, tapi aku berjanji, kakek sudah mulai menerimamu, dan sebentar lagi keluarga Gao pasti akan menerimamu. Xiao Tians tidak peduli apakah keluarga Gao menerimanya atau tidak, dan sejujurnya, jika bukan karena takut Gao Weiwei akan sedih, keluarga kecil Gao bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang sombong itu. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, tidak apa-apa, Weiwei, awalnya aku tidak ingin pergi, jadi silakan saja. Aku akan mengantarmu. Xiao Tians menggendong Xiao Xiao dan menyuruh Gao Weiwei turun ke bawah. Xiao Tians berkata kepada Xiao Tians, Xiao Xiao, ibu sangat lelah karena pekerjaan akhir-akhir ini, haruskah kita menghiburnya? Xiao Xiao mengedipkan matanya yang besar dan indah, mengayunkan tinju kecilnya ke arah Gao Weiwei, dan berkata dengan suara yang manis, Bu, ayolah, ibu, kamu yang terbaik, kamu yang paling cantik. Hihi, Xiao Xiao dan ayah adalah menunggu di rumah. Tinggallah bersama ibu. Gao Weiwei memandangi seorang putri yang bijaksana dan imut, dan tidak bisa menahan untuk tidak mencium wajah kecilnya. Kemudian dia melihat Xiao Tians menatapnya dengan mata panas dan penuh harap, dan wajahnya memerah. Ibu anak itu tidak boleh memihak, kata Xiao Tians kepada Gao Weiwei sambil tersenyum. Wajah Gao Weiwei menjadi lebih merah, menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Ketika Xiao Tians melihat ini dan hendak mengatakan lelucon, Gao Weiwei tiba-tiba berjinjit dan mencium wajah Xiao Tians dengan sangat cepat sebelum Xiao Tians sempat bereaksi. Setelahnya itu, dia segera melompat ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan pergi. Xiao Tians tertegun saat itu juga. Sebenarnya, dia hanya bercanda dengan Gao Wei, tapi dia tidak menyangka Gao Wei benar-benar berinisiatif untuk menciumnya. Meski gigitan Gao Weiwei seperti ayam mematuk nasi, mereka berpisah dengan cepat. Namun hal itu tetap membuatnya merasakan rasa bahagia dan gembira yang kuat.
Wow, aku sangat malu, aku sangat malu. Anak-anak tidak bisa melihat ini, mereka tidak bisa melihat ini. Cepat tutup mata mereka, cepat tutup mata mereka. Xiao Xiao dengan cepat menutup matanya dengan dua tangan kecil yang putih dan lembut. Dia membeku, tapi dia masih diam-diam menatap wajah Xiao Tians melalui celah di antara jari-jarinya. Wei Wei, apa yang kamu lakukan membuatku semakin ingin kamu pergi bekerja. Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tempat di mana Gao Wei Wei baru saja menciumnya, dan hatinya sangat terkejut. Mungkin, perasaan ini adalah kebahagiaan dan manisnya. Gao Wei Wei, yang pergi tanpa membicarakan Xiao Tians, jantungnya berdebar kencang. Di dalam mobil, wajahnya terasa sangat tidak nyaman. Dia justru berinisiatif untuk mencium Xiao Tians. Detak jantungnya semakin kuat. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkannya di kemudi. Baru setelah mobil di belakangnya membunyikan klakson untuk mendesaknya, dia melihat lampu hijau telah menyala. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera pergi. Pada pukul 10 pagi, Gao Weiwei berkendara ke rumah leluhur keluarga Gao. Ketika dia tiba, Gao Zheng dan Chen Shuzhen telah tiba lebih awal, dan tidak hanya mereka, terlalu banyak orang yang datang ke rumah leluhur keluarga Gao hari ini. Banyak yang merupakan mitra keluarga Gao, dan banyak pula yang merupakan saudara dan teman. Pagi ini, Gao Yuanshan mengumumkan promosi Gao Yunchong ke Yingyang, dan mengadakan jamuan makan untuk tamu dari seluruh negeri di rumah leluhurnya. Bahkan beberapa reporter dari kota Beijing datang. Keluarga Gao juga senang dengan kedatangan para reporter itu. Gao Ruohan, mengenakan gaun putih panjang, dengan gembira menyambut para tamu di gerbang rumah leluhurnya. Gao Yuanshan, Gao He, Gao Zheng dan lainnya juga mengenakan setelan baru dan mengobrol serta tertawa di antara kerumunan. Semua orang tampak sangat bahagia, dan keturunan langsung dari keluarga Gao bahkan lebih bahagia lagi. Cih, bukankah aku hanya menjadi perwira di Departemen Perang? Adapun itu, hanya untuk menunjukkan kepada mereka. Bisik Chen Shuzhen dengan tidak senang. Karena keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang ada di sini, Gao Ruohan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Ya, Gao Xiaoying juga ada di sini. Oke, Bu, berhenti bicara. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Karena tidak ada yang datang menyambut kita, ayo masuk. Gao Zheng menyentuh Chen Shuzhen dengan sikunya, dan Chen Shuzhen berjalan masuk, tapi tetap saja dia meremehkan dengan suara rendah, mengapa kamu begitu sombong? Jika Tians kita tidak dikalahkan oleh Departemen Perang. Bu, berhenti bicara. Gao Xiaoying menggigit bibirnya dan berkata kepada Chen Shuzhen, lalu menatap kakaknya Gao Wei dengan hati-hati. Gao Wei tampak sedikit kecewa di matanya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang. Chen Shuzhen juga mengubah ekspresinya dan dengan cepat berkata kepada Gao Weiwei, Weiwei itu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan dianggap serius. Tians sangat bagus, jika dia masih dalam perang departemen. Saya tidak bisa menemani Anda dan Xiao Xiao. Ya, Tians benar-benar bagus, sangat bagus. Pada pukul 11 pagi, semua tamu yang diundang oleh keluarga Gao duduk di halaman keluarga Gao. Ada 2 hingga 300 orang, dan itu sangat meriah keluarga Gao. Orang-orang di sekitar mereka secara alami mereka ingin segera mengikuti tren, dan semua orang di garis keturunan langsung keluarga Gao sangat bangga hari ini. Keluarga Gao memiliki seekor naga. Pada jamuan makan tersebut, Gao Yunchong yang mengenakan seragam militer berwarna hitam duduk di kursi utama, badannya tegak, matanya seperti belati, tubuhnya penuh kekerasan, dan auranya tak tertandingi. Gao Yuanshan, Gao He, dan Gao Ming semuanya duduk di meja pertama bersamanya. Sedangkan untuk keluarga Gao Weiwei yang beranggotakan 4 orang, mereka diatur di belakang, jadi kursi di meja utama tentu saja tidak dialokasikan untuk mereka. Gao Yuanshan, yang hampir berusia 70 tahun, memiliki rambut putih tergerai, tetapi hari ini wajahnya memerah. Dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada para tamu, selamat datang di keluarga Gao untuk jamuan makannya, terima kasih semuanya. Setelah Gao Yuanshan selesai berbicara, semua tamu di bawah secara alami tersenyum dan mengangkat gelas mereka untuk menyambutnya. Suasana perjamuan tiba-tiba menjadi meriah. Setelah Gao Yuanshan, Gao He, dan Gao Ming selesai minum bersama Gao Yunchong, mereka pergi dari meja ke meja untuk minum bersama para tamu. Tapi Gao Yunchong tidak bergerak. Di tengah jamuan makan, Gao Yunchong terbatuk pada Gao Yuanshan dan memberi isyarat dengan matanya. Gao Yuanshan mengerti dan mengangguk,
jejak kerumitan muncul di matanya, tetapi jejak kerumitan yang tersisa dengan cepat menghilang. Kemudian dia berdiri di tangga dan memberi isyarat kepada para tamu untuk diam dengan kedua tangannya. Setelah penonton terdiam, Gao Yuanshan tersenyum dan berkata kepada ratusan tamu, "Hari ini, keluarga Gao saya mengadakan acara bahagia lainnya untuk diumumkan kepada semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis keluarga Gao saya sedang booming. Tentu saja, ini tidak karena saya, orang tua, tetapi untuk saya. Ini adalah penghargaan dari generasi muda, jadi hari ini semua teman saya ada di sini, jadi saya akan mengumumkan keputusan. Keluarga Gao kami telah memutuskan untuk meluncurkan wakil presiden perusahaan bantu saya dalam manajemen perusahaan secara keseluruhan. Saya juga berharap semua orang akan mendukung." Haha. Setelah Gao Yuanshan selesai berbicara, semua tamu di bawah bertepuk tangan, dan beberapa bahkan berkata dengan cemas, "Tuan Gao, tolong berhenti bersikap sok dan beritahu saya secepatnya. Kami semua menunggu untuk melihat pahlawan wanita yang mana." Hahaha. Para tamu di bawah juga memahami bahwa hanya ada 4 orang dalam 3 generasi keluarga Gao. Gao Yunchong, Gao Ruohan, Gao Weiwei, Gao Xiaoying. Tentu saja, Gao Yunchong, yang berada di Departemen Perang, dan Gao Xiaoying, yang belum resmi bergabung dalam pekerjaan, secara alami dikecualikan, dan hanya Gao Ruohan dan Gao Weiwei yang tersisa. Kini para tamu berspekulasi tentang siapa yang akan dipromosikan Gao Yuanshan. Generasi kedua dari keluarga Gao relatif tidak berguna, jadi wakil presiden saat ini kemungkinan besar akan menjadi juru mudi perusahaan keluarga Gao di masa depan. Saat ini, keluarga Gao Zeng juga sangat bersemangat setelah mendengarkan kata-kata Gao Yuanshan. Gao Zeng memandang putrinya Gao Wei dengan senyum puas. Chen Shuzhen juga sangat bangga pada Gao Wei. Tapi saat berikutnya, ekspresi mereka membeku. Karena Gao Yuanshan di atas panggung tersenyum dan mengumumkan, wakil presiden keluarga Gao kami adalah Gao. Gao Ruohan. Selamat semuanya. Gao Ruohan berdiri dari Gao Yunchong sambil tersenyum dan membungkuk kepada semua tamu, "Saya ingin meminta dukungan Anda di masa depan. Saya pasti akan bekerja lebih keras untuk bekerja sama dengan Anda demi situasi yang saling menguntungkan." Boom. Pada saat ini, keluarga Gao Weiwei yang beranggotakan 4 orang merasa seperti disambar petir. Gao Weiwei merasa sangat kecewa dan mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah Chen Shuzhen tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak pada Gao Yuanshan, "Ayah! Apa maksudmu? Bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa wakil presiden perusahaan adalah Weiwei? Ah! Lalu kenapa dia menjadi Gao Ruohan ini sekarang?" Gao Zeng berdiri dengan marah dan berkata, "Ayah, kamu sudah keterlaluan. Proyek grup Beijiang dan grup Jiutian dimenangkan oleh Weiwei. Ayah, saya ingin kamu memberi saya penjelasan." Boom. Saat Chen Shuzhen dan Gao Zeng berdiri, semua tamu tercengang. Beberapa orang yang mengetahui urusan keluarga Gao membawakan teh dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ada banyak tamu di antara mereka yang datang untuk bekerja sama dengan Gao Weiwei beberapa hari yang lalu. Saya sangat bingung. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan dari Chen Shuzhen dan Gao Zeng, sedikit rasa malu melintas di wajah Gao Yuanshan. Tapi kemudian dia buru-buru berkata kepada mereka berdua, "Shuzhen, Zenger, masalah ini agak rumit. Aku akan memberitahumu setelah jamuan makan selesai." "Haha, jelaskan nanti. Gao Yuanshan, kamu harus memberiku penjelasan sekarang. Kamu yang menetapkan aturannya, apakah kamu menarik kembali kata-katamu seperti ini?" "Ah, putriku memenangkan proyek itu dengan kerja keras, dan sekarang kamu ingin melakukannya memberikan semuanya pada Gao Ruohan itu. Kenapa? Ketika dia masuk hari ini, dia tidak bahagia, dan dia bahkan lebih tidak bahagia sekarang." Wajah Gao Yuanshan tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Gao. Terlebih lagi seorang lelaki tua. Sekarang sangat memalukan bagi Chen Shuzhen untuk menanyainya di depan banyak tamu. Pada saat ini, ayah Gao Yunchong, Gao He, tiba-tiba berteriak kepada Chen Shuzhen, "Chen Shuzhen, diam. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Mengapa kamu berbicara dengan ayah? Duduklah." Ketika Chen Shuzhen mendengar ini, dia tampak acuh tak acuh dan membuka mulut untuk melanjutkan pertanyaan. Namun dia dihentikan oleh Gao Zeng di sampingnya. Gao Zeng menatap Gao He dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, aku tahu cara mendisiplinkan istriku, ini belum giliranmu." Setelah Gao Zeng selesai berbicara,
dia menatap ke arah Gao Yuanshan dan bertanya, "Ayah, Suzhen bertanya padamu apakah kamu tidak bisa, lalu aku akan bertanya lagi, bisakah kamu memberiku penjelasan sekarang? Mengapa kamu menindas putriku seperti ini? Kalau begitu izinkan saya memberi penjelasan kepada paman ketiga, oke." Gao Yuanshan belum berbicara saat ini, tetapi Gao Yunchong, yang diam, berbicara diarahkan pada Gao Zheng menekan masa lalu. Gao Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Suzhen juga menjadi sedikit pucat, dan ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Gao Yunchong duduk di kursinya dan terus berkata kepada Gao Zheng, "Itu adalah keputusanku. Jika kamu tidak puas, paman ketiga, kamu bisa datang kepadaku setelah jamuan makan." Wajah Gao Zheng pucat dan dia menatap Gao Yunchong, yang kini telah menjadi Gao Yunchong milik Yin Yang. Dia hanya merasakan frustrasi yang tak terhingga di dalam hatinya, dan mengangguk perlahan, oke, Yin Yang yang luar biasa, keluarga Gao yang luar biasa. Karena kamu. Ayah, berhenti bicara, lupakan saja, tidak apa-apa, aku tidak menginginkannya, ayah, berhenti bicara, berhenti bicara. Gao Weiwei segera berdiri dan meraih lengan Gao Zheng, menasihatinya dengan mata merah. Kali ini, Gao Ruohan menghampiri Gao Weiwei, memandang Gao Wei seperti seorang pemenang dan berkata, "Haha, Gao Wei, kamu masih kalah. Di keluarga Gao, kamu akan menunggu untuk ditekan olehku dalam hidupmu." Gao Weiwei menarik Gao Zheng dan Chen Suzhen untuk duduk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gao Ruohan dengan mata merah dan berkata, "Oke, kamu luar biasa. Karena kamu sangat menginginkan wakil presiden ini, aku akan memberikannya padamu. Saya mengundurkan diri. Saya, Gao Weiwei, mengundurkan diri." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia menarik Gao Zheng, dan Chen Suzhen ingin keluar. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa keluarga Gao tidak menyambutnya sama sekali. Mengapa dia tetap di sini dalam kasus ini? Gao Zheng, Chen Suzhen, dan Gao Xiaoying tidak ingin tinggal di sini lagi, dan mereka semua bangkit dan ingin mengikuti Gao Weiwei. Tapi dia ingin meninggalkan Gao Ruohan tapi menolak untuk melepaskannya. Gao Ruohan berdiri di depan Gao Weiwei dan berkata, "Oh, kamu bisa datang ke perusahaan kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau. Hah? Kamu boleh pergi jika kamu mau. Saya sudah memberitahu grup Beijiang Dongzhen dan Lian Jie, wakil presiden grup Jiutian, ada di sini. Tolong beritahu mereka dengan jelas sebelum pergi." Gao Weiwei mengertakkan giginya dengan keras, menatap Gao Ruohan dengan mata merah dan berkata, "Gao Ruohan, kamu sedang bermimpi. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bicarakan sendiri. Kemampuan apa yang kamu miliki? Selain licik dan licik, apalagi yang akan kamu lakukan terhadap orang lain? Saya tidak tahu dari mana asalmu sebagai wakil presiden. Kamu tahu persis trik kotor apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan wakil presiden ini yang seharusnya menjadi milikku. Kamu, Gao Weiwei, jangan memfitnahku. Ini kakek, Pak." Tepat ketika Gao Ruohan hendak membela diri, tamparan keras tiba-tiba mencapai telinganya. Kemudian dia terkejut melihat bahwa pada suatu saat, Gao Yunchong, yang berjalan mendekat, menamparkan wajah Gao Weiwei. Gao Yunchong menatap Gao Weiwei dengan wajah sinis dan berkata, "Tidak ada perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Gao Ruohan, dia adalah adikmu. Dan sejak kamu memasuki pintu hingga sekarang, pernahkah kamu meneleponku, kakak tertuamu? Hah? Memalukan. Itu kamu. Jika kamu tidak punya anak dengan pria liar itu 5,5 tahun yang lalu, keluarga Gao kita tidak akan menjadi lelucon di seluruh kota Beijiang. Berani bersaing dengan Ruohan, kan? Gao Yunchong, beraninya kamu memperlakukan putriku. Aku akan bertarung denganmu." Melihat Gao Yunchong memukul Gao Wei, Chen Suzhen langsung menjadi marah dan mengulurkan tangannya untuk mencakar Gao Yunchong. "Keluar!" Kemarahan Gao Yunchong meletus, dan dia berbalik dan berteriak pada Chen Suzhen. Chen Suzhen langsung tertahan, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah. Gao Zheng tidak jauh lebih baik, dia juga terkejut dengan momentum Gao Yunchong dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Gao Weiwei menitikkan air mata setelah ditampar oleh Gao Yunchong. Saat berikutnya dia berbalik dan menatap Gao Yunchong dan berkata, "Oke, ini salahku karena telah mempermalukan keluarga Gao. Kalau begitu aku, Gao Weiwei, akan memutuskan hubungan dengan keluarga Gao mulai sekarang." Media hadir hari ini untuk menyaksikan bahwa saya,
Gao Weiwei, telah mengundurkan diri dari keluarga Gao. Mulai sekarang, hidup dan mati saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gao Anda. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar, tetapi Gao Ruohan di belakangnya menghentikannya lagi, kontrak antara grup Beijiang dan grup Jiutian. Gao Weiwei merasakan keluhan yang tak terhingga mengalir di dalam hatinya, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia berhenti ketika mendengar ini, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Ini dia. Saya pribadi akan mengubah kontrak Anda untuk Anda hari ini." Gao Weiwei setelah mengatakan itu, Gao Xiaoying, yang tampak pucat, buru-buru mengejar tanpa henti, dan Gao Zheng serta Chen Shuzhen juga mengejarnya. Gao Weiwei adalah hal yang paling penting sekarang. Mari kita bicarakan sisanya saat kita kembali. Begitu keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang berjalan ke pintu, terdengar lagi ledakan tawa di halaman saat gelas anggur disilangkan. Untuk sementara waktu, keempat orang itu hanya merasakan kesedihan yang tak terbatas di hati mereka. Pada siang hari, ketika Xiao Tians mengajak Xiao Xiao makan, dia merasa sedikit tidak nyaman karena suatu alasan dan tidak bisa makan. Perasaannya sangat akurat. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Tianyi. Tianyi memanggilnya, "Saudaraku, ada yang tidak beres." Mitra yang diatur Long Jiu untuk saudara iparnya beberapa hari yang lalu memberitahu Long Jiu bahwa Gao Yuanshan memberikan posisi wakil presiden perusahaan keluarga Gao kepada Gao Ruohan, dan bukan untuk kakak iparku. Ketika Xiao Tians hendak berbicara dengan Tianyi, nomor telepon lain terus meneleponnya. Ketika dia melihat itu adalah Gao Xiaoying, dia menutup telepon Tianyi dan menjawab panggilan Gao Xiaoying. Tepat setelah mendengar kalimat pertama, Xiao Tians tiba-tiba berdiri, dan aura pembunuh di tubuhnya langsung naik ke langit. "Kakak ipar, cepat datang ke Jingsui Villa. Kakakku dipukuli oleh Gao Yunchong, dan sekarang dia terpaksa meninggalkan keluarga Gao." Boom! Xiao Tians sangat terkejut. Dia menjemput Xiao Xiao, mengambil beberapa makanan ringan, dan pergi ke Jingsui Villa. Sepanjang jalan, Xiao Xiao sedikit khawatir saat melihat kemarahan Xiao Tians keluar, tapi dia tidak tahu apa-apa. Xiao Tians tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada Xiao Xiao saat ini. Hanya dalam 10 menit, Xiao Tians berkendara ke Jingsui Villa dan tiba di lantai bawah rumah yang dibelinya untuk Chen Shuzhen beberapa hari yang lalu. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat Gao Xiaoying berdiri di bawah menunggunya dengan cemas. Apa yang terjadi di perjamuan itu begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Gao Xiaoying bahkan tidak datang untuk menghubungi Xiao Tians. Ketika Xiao Tians tiba, Gao Xiaoying buru-buru berkata kepada Xiao Tians dengan mata merah, "Kakak ipar, mereka menindas kakakku. Kakakku ada di atas." Menakutkan untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Cepatlah. Bantu aku menjaga Xiao Xiaoying dan membawanya ke taman untuk bermain." Xiao Tians menyerahkan Xiao Tians kepada Gao Xiaoying, lalu bergegas ke atas. Xiao Xiao sangat bijaksana dan mengikuti Gao Xiaoying tanpa bertanya. Ketika Xiao Tians memasuki ruangan, Chen Shuzhen menunjuk ke hidung Gao Zheng dengan mata merah marah dan berteriak, "Kamu pecundang. Putrimu dipukuli, dan kamu bahkan tidak berani kentut. Kamu sialan, kamu masih bukan laki-laki, ya. Kamu masih bukan laki-laki. Bu. Berhentilah memarahi ayah. Di mana Wei Wei?" Xiao Tians menahan amarah yang melonjak di dalam hatinya dan berkata kepada Chen Shuzhen. Chen Shuzhen menangis dan jatuh. Dia membuka pintu kamar dengan jari gemetar dan berkata kepada Xiao Tians, di dalam kamar, "Tians, kamu harus membujuk Wei Wei, kamu. Jangan khawatir, serahkan padaku." Xiao Tians mengangguk dan berkata, lalu berjalan ke pintu kamar tidur. Gao Wei Wei menguncinya dari dalam, tapi Xiao Tians mendorong pintu hingga terbuka hanya dengan sedikit tenaga. Setelah Xiao Tians membuka pintu, dia melihat Gao Wei Wei meringkuk di tempat tidur, kepalanya terkubur dalam-dalam di lututnya. Xiao Tians merasa sangat tertekan dan berkata kepada Gao Wei Wei, "Wei Wei, ini aku." Gao Wei Wei mengabaikan Xiao Tians dan masih mengejang. Ya, dia menangis, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan suaranya dan mencegah dirinya menangis. Saat berikutnya, Xiao Tians meraih lengan Gao Wei Wei. Aku melihat bekas tamparan kemerahan di wajahnya. Boom! Saat dia melihat bekas tamparan di wajah Gao Wei Wei, niat membunuh di dalam hatinya meledak, dan suhu di seluruh ruangan turun tajam. Gao Wei Wei gemetar dan tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Baru kemudian dia melihat Xiao Tians datang. Dia berkata kepada Xiao Tians dengan wajah berkaca-kaca, "Apakah aku tidak berguna?"
Xiao Tians merasa lebih tertekan setelah mendengarkan kata-kata Gao Weiwei. Dia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di wajah Gao Weiwei, menarik napas dalam-dalam dan berkata padanya, "Ayo pergi. Ayo pergi ke rumah leluhur keluarga Gao." Gao Weiwei tertegun dan bertanya, "Untuk apa kamu pergi ke sana?" Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, matanya sangat dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata perlahan, "Aku akan membalas dendam padamu. Ayo pergi." Setelah Xiao Tians mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi Gao Wei, dia meraih lengannya dan berjalan keluar ruangan. Terlepas dari keterkejutan Chen Shuzhen dan Gao Zheng di ruang tamu, dia menarik Gao Wei ke bawah, masuk ke dalam mobil, dan kemudian menginjak pedal gas hingga ke bawah. Bergegas menuju rumah leluhur keluarga Gao dengan kecepatan yang sangat cepat. 10 menit kemudian, perjamuan di halaman kediaman leluhur keluarga Gao belum berakhir. Para tamu di halaman sedang minum, dan ada beberapa penjaga Yin-Yang dari Departemen Perang yang menjaga Gao Yunchong di luar pintu. Mereka juga pernah melihat apa yang terjadi pada keluarga Gao Weiwei sebelumnya, tapi mereka adalah anggota Departemen Perang dan hanya bisa mematuhi perintah dan tidak mengatakan apapun. Namun saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat sebuah Mercedes-Benz hitam di kejauhan, melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, keempat pengawal Yin-Yang menjadi sangat waspada, karena kecepatan mobil yang begitu cepat. Kemudian hal itu terjadi di depan mereka dalam sekejap mata. Mercedes-Benz tiba-tiba berhenti pada sudut 360 derajat, mengeluarkan suara menusuk, dan asap tebal mengepul dari sekitar ban. Adegan ini membuat takut keempat pengawal Yin-Yang. Mereka segera mencabut duri militer mereka dan bergegas menuju Mercedes-Benz. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik Gao Weiwei keluar dari Mercedes-Benz yang berhenti di tengah asap yang mengepul. "Gao Yunchong, kamu sedang mencari kematian." Setelah turun dari mobil, Xiao Tians menarik Gao Weiwei dan bergegas menuju halaman keluarga Gao dengan cepat. "Berhenti. Jika kamu maju, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Kedua pengawal Yin-Yang yang bergegas dengan duri di tangan mereka berteriak pada Xiao Tians dengan ketakutan di dalam hati mereka. Keduanya berkata bahwa mereka bergabung dan bergegas menuju Xiao Tians. Xiao Tians menarik Gao Weiwei, matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melepaskan dua telapak tangannya. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan tubuh kedua pengawal Yin-Yang yang bersenjata lengkap terbang mundur. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke halaman keluarga Gao, di mana mereka langsung pingsan. "Xiao Tians, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu datang ke keluarga Gaoku untuk bertingkah liar. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Bunuh." Saat berikutnya, Gao Yunchong di kompleks keluarga Gao adalah juga marah. Dia bisa diberi gelar Yin-Yang, dan kekuatan bertarungnya sendiri alami. Dia tidak boleh diremehkan. Seorang master level bintang 5, dia berada di level yang sama dengan Zhou Zhenghao, Wu Tao, dan Wang Zi. Dia telah berada di Departemen Perang sepanjang tahun dan memiliki temperamen yang sangat kejam. Pada saat ini, melihat Xiao Tians telah melukai dua anak buahnya secara serius sejak saat itu, dia langsung menjadi marah. Dia berteriak dan bergegas menuju Xiao Tians. Namun saat berikutnya, Gao Yunchong bergegas ke depan Xiao Tians dengan tinjunya, dan Xiao Tians meraih pergelangan tangannya. Saat berikutnya, Xiao Tians langsung mengangkat tubuh Gao Yunchong, lalu membantingnya ke tanah dengan suara keras. Boom! Tubuh Gao Yunchong terbanting ke tanah, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Pikirannya terkejut, dan dia dikejutkan oleh kekuatan luar biasa Xiao Tians. Tapi sebelum dia sempat bereaksi atau bangun, Xiao Tians, yang melepaskan Gao Weiwei, langsung muncul di hadapannya, lalu menendangnya tepat di dada. Ekspresi Gao Yunchong berubah lagi, tapi di saat-saat terakhir dia masih meletakkan tangannya di depan dada, jika tidak, tendangan Xiao Tians bisa membunuhnya. Namun meski begitu, terdengar suara keras lagi di saat berikutnya. Tubuh Gao Yunchong ditendang, bahkan membentur tanda gerbang kediaman leluhur keluarga Gao. Terdengar bunyi klik keras, dan gerbang rumah leluhur keluarga Gao pun ditendang oleh Gao Yunchong. Tubuh Gao Yunchong hancur akibat benturan tersebut, dan tubuh Gao Yunchong jatuh ke halaman lagi. Sama seperti sebelumnya, segera setelah Gao Yunchong mendarat, sosok Xiao Tians muncul lagi di hadapannya. "Xiao Tians, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, aku Jenderal Yin Yang Wei. Kamu tidak bisa membunuhku." Gao Yunchong benar-benar ditakuti oleh Xiao Tians saat ini, dan berkata pada Xiao Tians dengan wajah pucat. "Bunuh kamu. Kamu pikir itu terlalu sederhana.
Xiao Tians berteriak dengan marah. Jika dia ingin membunuh Gao Yunchong secara langsung, itu tidak akan terlalu sederhana. Tapi bagaimanapun juga, Gao Yunchong adalah anggota keluarga Gao dan punya hubungan keluarga-keluarga Gao Wei. Dia takut pada Gao Wei. Saya akan merasa buruk di masa depan. Kalau tidak, dia akan terbunuh. Namun meski begitu, apakah Anda ingin dia melepaskannya dengan mudah? Jelas mustahil. Saat berikutnya, Xiao Tians mematahkan lengan kanan Gao Yunchong dengan satu pukulan telapak tangan. Gao Yunchong segera melolong melengking. Xiao Tians, jangan impulsif. Jangan. Gao Weiwei, yang akhirnya bereaksi, memandang Gao Yunchong, yang muntah darah di mulutnya dan berdarah seperti tiang dengan lengan kanannya patah, dan dengan cepat berteriak di Xiao Tians. Dia takut Xiao Tians benar-benar akan membunuh Gao Yunchong. Setelah Xiao Tians mendengar suara Gao Wei, jejak kejelasan muncul di matanya yang mematikan. Saat berikutnya dia kembali menatap Gao Wei dan berkata, "Wei Wei, dia menamparmu, kemarilah dan kembalikan." Gao Wei menangis dan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians, "Xiao Tians, jangan. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jangan. Xiao Tians, aku minta maaf. Kamu impulsif. Aku minta maaf. Aku minta maaf." Gao Yunchong dengan cepat berkata kepada Xiao Tians saat ini. Namun saat berikutnya, Xiao Tians menamparkan wajah Gao Yunchong dengan keras. Dengan tamparan ini, Gao Yunchong terbang menjauh, dan separuh gigi Gao Yunchong tanggal. "Ah! Xiao Tians, beraninya kamu menamparkan wajahku. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Di mana Ying Yang Wei? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Ah! Gao Yunchong benar-benar terbawa oleh amarahnya. Tidak apa-apa baginya untuk dipukuli oleh Xiao Tians, tetapi wajahnya ditampar di depan banyak orang, dia tidak bisa menanggungnya. Dan saat Gao Yunchong berteriak, sekelompok besar pengawal Ying Yang bergegas membawa senjata di kejauhan. Ada lusinan orang, semuanya adalah pengawal pribadi Gao Yunchong. Penjaga pribadi paling kuat. Tidak, jangan. Ketika Gao Weiwei melihat pengawal Ying Yang di bawah Gao Yunchong bergegas menuju Xiao Tians dengan senjata, dia segera menghentikan mereka dengan tubuhnya, lalu berbalik dengan cemas dan berteriak pada Xiao Tians, "Xiao Tians, cepat lari." Tapi Xiao Tians tidak bergerak, dan tepat ketika pengawal Ying Yang hendak menyerbu di depan Gao Weiwei, tiba-tiba selusin kereta perang dengan senjata di kejauhan bergegas mendekat, dan langsung membunuh orang-orang di bawah komando Gao Yunchong yang dikepung. "Kamu berani mengambil langkah maju dan mencobanya." Pada saat ini, di atas kereta yang dipimpin oleh pemimpinnya, Tian Yi, yang dipenuhi dengan roh jahat, berteriak dengan dingin ke arah pengawal Ying Yang. Untuk sesaat, pengawal Ying Yang itu tidak berani bergerak. Namun saat berikutnya, penjaga Ying Yang lainnya dengan ratusan orang datang dari kejauhan. Terjadi konfrontasi dengan orang-orang di wilayah Tian. Adegan ini langsung mengejutkan para tamu yang dibawa oleh keluarga Gao. Xiao Tians sama sekali tidak peduli dengan pemandangan di luar, tapi melihat ke arah Gao Yunchong dan berkata perlahan, "Kamu ingin memulai perang." Gao Yunchong menyeka darah dari sudut mulutnya dengan mata tajam dan menatap Xiao Tians. Dadanya naik turun karena marah. Saat ini, dia ingin membunuh Xiao Tians secara langsung, tetapi dia tidak berani. Dia punya misi saat dia kembali kali ini. Itu untuk melindungi dewa perang yang akan datang. Aku akan melindungi pernikahan di Baicheng. Jadi pada saat ini, tidak peduli betapa enggannya Gao Yunchong, dia tetap memaksakan diri, menatap Xiao Tians dan berkata, "Xiao Tians, kamu sudah selesai. Saya Ying Yang dari Departemen Perang Wilayah Tengah. Kamu sudah selesai. Sekarang saya mendapat perintah militer, jika Anda punya nyali, tunggu selama 3 hari. Jika Anda punya nyali, jangan pergi setelah 3 hari." Xiao Tians mencibir, memandang Gao Yunchong sambil mencibir dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggumu dalam 3 hari. Oke," kata Gao Yunchong sambil menatap Xiao Tians. "Weiwei, ayo pergi." Xiao Tians berbalik dan menarik Gao Weiwei menjauh. Setelah mereka pergi, Tian Yi juga pergi bersama sekelompok tentara sambil mencibir. Beraninya Ying Yang kecil mengancam Xiao Tians. Lelucon yang luar biasa. Jika Tuan Istana tidak menunggu pernikahan lusa, Gao Yunchong pasti sudah mati sejak lama. Ya, ini juga yang menjadi alasan terakhir mengapa Xiao Tians tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuasaan hari ini. Hanya tinggal 1,5 hari lagi pernikahannya dengan Gao Weiwei. Bagi wanita,
Pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup, dan dia tidak menginginkannya Gao Weiwei punya peluang untuk itu. Namun yang tidak dia dan Tianyi ketahui adalah tak lama setelah mereka pergi, Dong Zhen, wakil presiden grup Beijiang, Lian Jie, wakil presiden grup Jiutian, yang pergi ke kamar hotel kemarin untuk menandatangani kontrak. Bersama Gao Weiwei, dan beberapa lainnya di kota Beijiang, wakil presiden kelompok besar semuanya datang ke gerbang rumah leluhur keluarga Gao dengan membawa kontrak di tangan. Kemudian di depan Gao Yuanshan, Gao Ruohan, dan Gao Yunchong, dia merobek semua kontrak yang mereka tanda tangani dengan keluarga Gao. Dong Zhen, Lian Jie, apakah kamu yakin ingin memutuskan kerjasama dengan keluarga Gao kita karena Gao Weiwei? Apakah pantas menyinggung keluarga Gao dan aku karena ini? Gao Yunchong memandang Dong Zhen dan Lian Jie dengan wajah muram dan berkata, dia mengenal dua orang ini. Dong Zhen dan Lian Jie mencibir di wajah mereka, oh, itu hanya Ying Yang. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang jenderal? Kamu, Gao Yunchong, tidak memenuhi syarat di depan kami. Gao Yunchong sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan berkata dengan tatapan yang lebih menyeramkan, oke, bagus sekali. Grup Beijiang, Grup Jiutian, Jiang Beichen, Long Jiu, kembalilah dan beritahu mereka apa yang terjadi hari ini. Saya, Gao Yunchong, mencatatnya. Ketika saya mengambil kendali penuh atas Jenderal Ying Yang di masa depan, saya, Gao Yunchong, akan membayar 10 kali lipat atas penghinaan hari ini. Semua orang bisa mengucapkan kata-kata besar. Tunggu sampai kamu secara resmi bisa memimpin Ying Yang Jiwei. Dong Zhen tidak memberikan wajah apapun pada Gao Yunchong. Setelah Dong Zhen selesai berbicara, dia melihat ke arah Gao Yuanshan dan mencibir penuh arti, oh, Gao Yuanshan, ingat adegan hari ini. Ini adalah pilihanmu sendiri. Pilihan keluarga Gaomu sendiri. Lian Jie, wakil presiden grup Jiutian, juga memandang Sun Haiyang sambil mencibir dan berkata, oh, dan kamu, Sun Haiyang, jika kamu ingin mengantri, kamu bisa melakukannya, tapi jangan menyesalinya di masa depan. Dong Zhen, Lian Jie dan lebih dari selusin wakil presiden grup Beijiang pergi dengan sangat meremehkan, sementara semua orang di keluarga Gao dan keluarga Sun yang tinggal di belakang semuanya diam. Entah kenapa, perkataan Dong Zhen dan Lian Jie barusan membuat Gao Yuanshan dan Sun Haiyang merasa ada yang tidak beres. Bersambung.